Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herit dan kali ini kita akan kembali mengomentari Sandal Lawas. Sandal Lawas ini dia komentar cukup banyak di channel saya ya. Ini saya jadikan konten kenapa? Biar lebih jelas. Jadi saya pengen komentar-komentar Anda yang menurut saya perlu kita bahas ya di channel YouTube saya tuh biar lebih jelas. Kalau cuma lewat teks kan paling cuma dia yang tahu atau Anda yang membaca teks di komentar saya di kolom komentar video saya. Dan itu kan tentu tidak banyak gitu kan. Tapi kalau dengan video gini kan lebih jelas karena bukan hanya secara teks tapi juga visual dan juga audio gitu kan. Jadi ini akan lebih jelas dan ini jadikan kita pelajaran. Jadi untuk melihat bagaimana pemikiran mereka sehingga mereka bisa sesat ya dalam memilih agama gitu. Ya, tentu versi kita, versi mereka itu beda lagi. Nah, kita akan bahas ya. Jadi gini, ini kita kan tahu di Alkitab itu Yesus tidak pernah menginformasikan atau mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Jadi tidak ada perintah dari dia untuk menuhankan dirinya dan menyembah dia nggak ada guys. Nah maka saya katakan kalau orang yang nggak bilang dia Tuhan, ngapain anda Tuhan kan gitu kan? Dia tidak kasih informasi begitu kok. Dari sisi manapun, Yesus itu milik manusia, bukan Tuhan. Ya, dari sisi mana Nabi Muhammad tidak kelihatan seperti Nabi? Jadi untuk kategori Nabi atau Tuhan itu jelas lebih manusia itu lebih mendekati Nabi. Ya, misalnya Anda lihat manusia manapun, Anda mau kategorikan dia sebagai Nabi atau Tuhan itu akan lebih apa? Bukan lebih mungkin ya, mungkin di apa namanya di apa namanya di asumsikan kan dia tuh nabi daripada Tuhan. Kok Tuhan kan nggak mungkin karena Tuhan itu adalah maha segalanya. Karena manusia itu punya keterbatasan. Nah, jadi kalau anda membandingkan antara kenabian Nabi Muhammad dengan Nabi Yesus itu fair, itu bisa dimungkinkan terjadi. Tapi untuk membandingkan manusia dengan Tuhan itu mustahil guys, gitu kan. Nah, justru dilihat dari sisi manapun, manusia itu bukanlah Tuhan. Manusia itu ciptaan, Tuhan itu pencipta. Manusia itu dilahirkan, butuh makan dan minum, istirahat. Tuhan tidak butuh itu semua. Nah, jadi yang bikin kita apa ya? Apa namanya ini ya? Tertegun logikanya, guys. Anda tahu dia ngomong apa? Nah, kalau saya bilang Tuhan, berarti kamu harus mengenalkan saya dong. Hanya modal ngaku doang, gampang kan? Dia nggak ngerti ya. Jadi gini, kenapa saya tuntut ya? Nih, dengarkan ya. Kenapa saya tuntut ya? Kenapa kita tuh tuntut ya? Tuntut dalam artian gini, untuk menuankan seseorang, untuk menuankan sesuatu lah seseorang. Itu kita butuh informasi dari sesuatu itu ya. Ada dibaca di Quran maupun di Alkitab itu yang menginformasikan dirinya Tuhan tuh hanya Allah. Allah menyebut akulah Tuhanmu ya, aku adalah Allah yang cemburu, yang menimpakan kesalahan pada anaknya, jangan ada Tuhan lain, Allah lain di hadapanku. Ini hanya Tuhan yang bernama Allah sajalah, baik di Quran maupun di kitab yang menginformasikan, yang mengaku dirinya Tuhan gitu. Tuh Yesus tidak pernah gitu. Nah, makanya kenapa kita baik di sisi Quran maupun Alkitab kita menuhankan Allah, karena hanya Dia yang memberikan informasi, mengaku kalau Dia Tuhan gitu. Yesus tidak pernah. Nah, yang mengaku Yesus Tuhan itu bukan Yesus, tapi selainnya. Nah, makanya Yesus pernah mengatakan, seorang nabi dia kita pernah mengatakan seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan, ya, atau apa namanya mengatakan apa tidak pernah aku katakan atau tidak aku ajarkan kepadanya, ini kata Yesus ya, maka nabi terus mati. Jadi apabila ada seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau kau perintahkan untuk katakan ajarkan padanya, nabi terus mati. Lihat bagaimana matinya para mereka yang mengatakan apa tidak pernah Yesus katakan, yaitu Dia Tuhan dan sembah Dia. Itu pada mati, guys. Mati dengan cara mengenaskan. Ada yang disalib terbalik, dipancung kepalanya, ada yang disalib kuda dan segala macamnya. Jadi Yesus juga menyampaikan orang-orang yang menyembuhkan kebohongan akan binasa. Kebohongan adalah tentu termasuk dalam kategori tadi, yaitu apa yang tidak pernah Yesus ucapkan, janganlah diucapkan. Karena kalau Anda ucapkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ucapkan, itu berarti namanya berbohong. Nah,
nubuatan tentang kenabian Muhammad kagak ada ya. Dia ini nggak tahu ya. Dia nggak baca tentang kisah pendeta Buhiro ya kan. Lalu di Alkitab itu ada Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. Dia nggak baca itu semua guys. Nah, lalu dikatakan mujizatnya juga kagak ada. Dia nggak tahu Nabi Muhammad tuh mujizatnya ada gitu. Saya contoh misalnya Quran, dia pernah membelah bulan. Ada yang lain juga mujizatnya seperti ketika dia hendak dibunuh, itu gua itu tiba-tiba ada sarang laba-laba dan dia waktu itu mau dibunuh di rumahnya, dia lolos gitu guys ya kan. Yang rumahnya dia terkepung padahal, tapi para pengepungnya tuh tertidur pada bengkan ya. Itu mustahil kecuali kalau bukan karena pertolongan Allah dan lain sebagainya. Nah, Muhammad ketemu Allah juga nggak pernah pakai yang Nabi. Nabi Muhammad itu pernah ketemu Allah di arasnya. Jadi makanya dia ini banyak nggak tahu guys ya. Di Nabi Muhammad itu dia Isra Mi'raj ya. Dia ke arasnya Allah langit tujuh ya untuk menerima perintah sholat langsung dari Allah langsung gitu. Makanya dia perlu ke arasnya Allah gitu. Nah, tapi yang di sini kita pengen bahas mengenai kata dia gini, yang tadi awal tadi ya. Kalau saya bilang Tuhan, berarti kamu harus menenangkan saya dong. Hanya model ngaku doang, gampang kan? Bukan masalah ngakunya itu guys. Jadi ada 2 poin, jadi nggak sampai di situ ya. Pertama, kita harus terima informasi dari orang langsung, karena dia yang tahu siapa dirinya. Jadi kenapa Yesus harus menginformasikan kalau dia Tuhan dan suruh sembah dia? Kalau tidak, berarti kita mengada-ngada. Karena orang yang tidak menginformasikan seperti itu dan tidak menyuruh kita begitu. Kenapa dilakukan? Berarti mengada-ngada. Nah, karena kita tentu bertindak, berlaku itu sesuai dengan perintah dan informasi dari dirinya gitu kan. Nah, yang kita terima informasi itu hanya dari Allah di Alkitab, bahwa dia Tuhan dan dia suruh kita sembah dia. Hanya Allah, bukan Yesus. Yesus tidak pernah. Bahkan Yesus katakan, hanya kepada dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, sepenuh raga dan sepenuh hati. Nah, kalau udah segenap, sepenuh, itu berarti tidak ada lagi sisa untuk yang lain. Jadi, kalau udah segenap, sepenuh hati untuk Allah, berarti nggak ada lagi sisa untuk Yesus itu. Yesus juga mengatakan, ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa. Dia pakai kata di situ Tuhan Allah kita. Berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita gitu. Karena dia memakai kata Tuhan Allah kita. Seorang yang berkata Tuhan Allah kita, berarti dia bukan Tuhan. Kayak saya ngomong nih, ingat Israel, Tuhan Allah kita. Berarti kalau saya ngomong Tuhan Allah kita, berarti saya bukan Tuhan. Saya punya Tuhan yang sama dengan kita gitu guys. Nah, itu jadi kan bahasanya simple gitu. Nah, informasi yang diterima dari Yesus justru adalah Tuhan Allah kita. Bukan dikatakan Tuhan Allahmu ini atau aku Tuhanmu, tidak ada begitu guys. Nah, informasi tidak ada. Nah, ada informasi pun kita harus uji lagi gitu. Karena kalau kata dia dia kan nyindir nih. Oh, kalau gitu kalau jadi gini, dalam arti gini, dia pengen mengatakan kalau Yesus tak perlu dia bilang dia Tuhan. Karena kalau gitu, saya juga bisa dong. Saya bilang saya Tuhan, berarti saya adalah Tuhan dan sembah. Bukan sesimpel itu. Jadi setelah ada informasi dari orangnya, perlu kita uji. Nah, jadi nggak sesimpel itu. Kalau Anda mengatakan ada Tuhan, menginformasikan ada Tuhan, ya kita uji gitu. Nah, perlu ujian gitu kan. Nah, sama seperti Firaun mengatakan dia Tuhan. Namrud menyebut dirinya Tuhan. Siapa lagi yang Tuhan-Tuhan lainnya ya? Itu kita perlu uji. Benar nggak dia itu sesuai dengan informasi yang disebut gitu. Jadi nggak segampang itu guys. Nah, makanya inilah kenapa menjadikan orang-orang seperti Tante Lawas ini sesat gitu. Logikanya tidak pernah nyampe guys. Nalarnya nggak pernah nyampe gitu. Segampang itu. Jadi maksud kita meminta informasi dari Yesus kalau dia adalah Tuhan itu karena kita butuh informasi langsung dari orangnya gitu, bukan dari yang lain gitu ya. Karena dia yang tahu siapa dia gitu. Nah, sementara bukannya kita terima itu dari dia, dia malah menginformasikan bahwa dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Makanya dia pakai kata Tuhan Allah kita. Maka dia suruh hanya kepada dialah kalian berbakti dengan segenap hati, jiwa dan raga. Hanya kepada dia. Berarti bukan kepada Yesus gitu atau kepada aku gitu guys. Karena dia kan posisinya sebagai aku gitu loh guys. Oke. Jadi ini membuktikan logika dan nalarnya yang menjadikan orang itu sesat. Di sini kita buktikan bagaimana pola dia berpikir sehingga dia bisa jatuh dalam kesesatan. Karena cara berpikirnya itu sudah salah guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.